Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sekalian yang kami sebelum saya menyampaikan arahan, kami saya sampaikan bahwa harusnya kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Kepala Dinas. Namun karena di saat ini juga belum ada kegiatan lain yang lebih penting, oleh itu beliau mohon maaf untuk kita sekalian, beliau tidak sempat hadir dan kepada saya didelegasikan untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Fasilitator kegiatan ini sekitaran Resettlement sampai dengan Wayo ya, kurang lebih 30-an kalau tidak salah yang mengikuti kegiatan ini. Pangkat 3D kira seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesempatan kepada kita di kesempatan sore siang jam sore hari ini untuk hadir di kesempatan ini dalam rangka mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas guru yang ada di wilayah 3T terluar, yaitu dibilang guru yang berada di posisi di titik-titik yang berada di wilayah-wilayah terluar. Yang kemudian ke depan itu mungkin di daerah kita ini yang masuk daerah terdepan, cuma ada di daerah Kecamatan Inamosor seperti itu yang kita sampaikan teman-teman. Dalam rangka merumuskan kegiatan ini adalah merupakan satu kegiatan dalam rangka untuk merumuskan strategi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di daerah 3T yang dilaksanakan di SDIPS Pelita Jaya. Olehnya itu, di kesempatan ini kami sangat mengharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang guru di daerah khususnya 3T angkatan pertama di tahun 2023 ini untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri balai guru penggerak, kemudian turunannya juga sampai ke daerah Kabupaten Serang bagian Barat, di mana program-program yang diteruskan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di pusat itu meningkatkan kompetensi dalam hal untuk memberikan pembelajaran yang bermutu bagi siswa dan dapat menggunakan teknologi secara baik. Kemudian salah satu yang menjadi prioritas dari kegiatan ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang ada menghadapi kesulitan di daerah kita. Dalam proses pembelajaran dan mengakibatkan kurangnya informasi dari sumber belajar akibat hal tersebut, maka untuk itu diharapkan Kemendikbud Riset dan Teknologi memberikan solusi terhadap kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang saya maksudkan di sini adalah terkait dengan kurangnya teknologi atau jaringan yang ada di wilayah-wilayah kita ini. Itu juga salah satu faktor yang dapat mengganggu proses pendidikan. Di era sekarang ini kita lebih banyak ke kementerian dan kita lebih banyak dalam hal memprogramkan program ini wilayah-wilayah. Ini ada beberapa tempat yang juga mengikuti kegiatan kita ini, memantau kegiatan kita di kesempatan hari ini. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di kesempatan siang jelang sore ini saya membuka kegiatan ini secara resmi. Jika kami belajar pada warahmatullahi wabarakatuh dan
7 tahun 2002 tentang transkripsi. Kemudian nomor 16 proses, kemudian 1 tentang penilaian. Kemudian Permendikbudristek nomor 262 kemudian diperbarui nomor 5 kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang kemarin timbul gara-gara COVID-19. Kemudian keputusan berkas nomor ini apa namanya keputusan berkas melalui Kemendikbud nomor 33 tahun 2002 yaitu tentang capaian pembelajaran dengan anak ini berdasarkan dan pendidikan menengah untuk kurikulum merdeka. Dan terakhir adalah tadi sempat saya singgung sedikit Bapak Ibu ya, bahwa kenapa sih harus muncul kurikulum merdeka? Kok nggak pakai K13 saja? Ini Bapak Ibu. Jadi hikmah daripada adanya pandemi COVID-19 itu sangat luar biasa dan ini menjadi momentum untuk bagaimana pemerintah dapat melengkapi atau menyempurnakan atau memperbaiki kurikulum yang selama besok dengan Pak Abi akan ada beberapa tema-tema yang nanti terkait tentang konten apa yang akan diberikan atau tema apa yang akan diberikan kepada anak. Sudah ditulis teman-teman Bapak Ibu dan kami sudah ada di buku yang di materi yang sudah disebar itu. Itu adalah tema-tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah terkait tentang proyek penguatan profil pelajar. Bapak Ibu, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk meningkatkan bakat dan minat belajar siswa masing-masing tanpa membebani siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum merdeka belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Kemudian, yang ketiga, kurikulum merdeka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi karakter dan profil pelajar Pancasila dan lebih pada siswa aktif dan belajar yang menyenangkan. Kemudian yang berikut, kurikulum merdeka belajar yaitu kurikulum yang dibuat untuk mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber, teman-teman peserta yang saya hormati, kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kolaborasi kami. Setelah kami berdiskusi dari anggota ada 6 orang, inilah hasil dari kesimpulan dari hasil pendapat dari teman-teman kelompok 5. Kesimpulan yang pertama yaitu kurikulum merdeka adalah
kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran intrakurikuler dan memberikan kebebasan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Itu saja kesimpulan dari kami kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum kepada Bapak narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal kita ikuti kegiatan ini beberapa jam lebih. Sebelumnya kami masih kurang tahu tentang konsep kurikulum merdeka. Namun sejak tadi kita cermati bersama, belum sempurna, tetapi kita sudah mencoba untuk masuk ke dunia kurikulum merdeka ini. Dan hasil diskusi kami yang kami dapatkan yaitu konsep kurikulum merdeka ini yaitu kurikulum yang merujuk pada Kemendikbudristek nomor 262/2022 tentang penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang memiliki keunggulan sebagai berikut: 1. Lebih sederhana dan mendalam. 2. Lebih merdeka. 3. Lebih relevan dan interaktif. Mungkin ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Beta. Beta saya membawa waktu banyak lagi. Beta langsung baca saja. Kurikulum merdeka. Menurut kelompok 1, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam, lebih optimal, dan peserta didik memiliki cukup waktu untuk meluangkan hobi atau minat peserta didik, serta guru diberi keluasan untuk memiliki berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan budaya atau lingkungan lokal di mana siswa diarahkan untuk menguasai mulia karena karya mulia. Nanti suatu hari nanti pastikan hasil akan jasa dan hati untuk lebih mencinta. Di situ hidayah generasi cemerlang karena campur tanganku saat pengabdian. Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa di kelas Bapak Ibu itu murid punya potensi diri yang kadang setiap hari Bapak Ibu potong potensi diri. Pernah alami seperti itu? Contoh, ini belajar tentang matematika, lagi asik terangkan, lagi asik bikin tugas, ada yang gambar di belakang. Pernah begitu? Lalu apa yang Bapak Ibu buat? Marah nggak? Marah. Kenapa marah Bapak Ibu? Nah, ini banyak dosa kita di sini. Ya, belajar itu enjoy. Jangan bawa dalam sebuah ketegangan bahwa belajar itu sedang dipantau oleh malaikat. Iya. Kok Bapak Ibu sendiri yang kasih naik kelas kok? Tidak ada KPK, tidak ada inspektorat datang periksa Bapak Ibu. Iya. Biar dia lambat, yang penting dia punya potensi diri, jangan Bapak Ibu potong. Dia ini calon seorang pelukis. Kenapa bakatnya Bapak Ibu sering malah caci maki dia di hadapan banyak teman-temannya? Dia terpukul itu Bapak Ibu. Apalagi anak yang gambarnya bagus. Ini dikembangkan dalam belajar matematika, bukan dikasih stop. Karena
kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ibu mungkin bahwa murid-murid kita datang ke sekolah itu tidak kosong. Tidak kosong, Pak Ibu. Kenapa tidak kosong? Mereka belum belajar matematika, mereka sudah ada dasar ilmu matematika dari rumah. Tidak percaya, kasih dia 5.000, suruh dia beli gula-gula 2.000, dia tunggu pulangnya 3.000 kembalinya. Pertanyaannya, siapa yang ajar dia? Padahal belum belajar. Iya kan? Itu artinya anak di sekolah tidak kosong. Mereka sudah ada ilmu dasar atau sesuatu yang mereka bawa dari lingkungan mereka. Nah, saya kasih contoh. Psikologinya terganggu. Jangankan anak, hari ini juga kalau di antara Bapak Ibu ada yang saya jelek-jelekan di hadapan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu pasti kesal dengan saya. Iya kan? Nah, solusinya gimana coba? Marahlah. Karena memang ini bukan hal yang baru, Ya, tapi sering. mungkin solusi yang mau Bapak sampaikan ini mungkin baru termuat dalam kurikulum Merdeka apa Pak? Kalau di KPSP dan KPK dan lainnya, guru siapa saja dengan kurikulum seperti itu dengan siswa itu tetap marah. Karena di muka jam pelajaran lain, di belakang dia buat yang lain. Ya. Nah ini. Ya. Nah, terima kasih Pak, ini kita mohon solusinya, mungkin Bapak bisa sampaikan solusinya kepada kami. Terima kasih. Oke, ada solusi Bapak Ibu? Siapa yang bisa kasih solusi nih? Contoh sebuah lingkaran. Bolanya dibawa ke pembahasan tentang lingkaran, bangun datar. Ya, keren Bapak Ibu. Ya, bisa terbayang ke sana kan? Ya. Nah, kamu gambar apa? Jangan langsung marah Bapak Ibu, kecuali dia bikin hal yang terlarang. Orang hobinya kok, kenapa dipangkas-pangkas? Karena hanya satu guru yang otoriter, guru yang suka marah-marah, tidak pernah pegang tangan murid, tidak pernah peluk muridnya, marah perintah saja di kelas 15 menit selesai, tidak selesai, tidak ada yang istirahat, tidak ada selesai. Memang orangnya lambat kok, kenapa tidak kasih tahu saja? Iya, itu yang saya bingung kita. Apa yang kita takuti, seakan-akan ada CCTV yang lihat kita begitu, ada malaikat yang pantau, pegang tangannya, kamu tidak tahu kenapa. Kan enak, dia akan dekat Bapak Ibu. Anak-anak sekarang tidak bisa kasar, ibu bapak kasar, mereka lebih menjadi-jadi karena tipenya seperti itu di zaman sekarang. Saya senang Pak, solusi seperti itu. Ini belajar, kamu gambar apa? Wih, gambarnya keren, dipuji lah, ini bakatnya kok. Siapa tahu besok-besok dia ini Bapak Ibu yang akan menggambar di kompleks Bapak Ibu, di dinding besarnya, tidak perlu kampung bayar mahal-mahal karena malu hati gurunya. Sudah, karena kita ibu guru di kampung, kita gambar gratis. Padahal di tempat lain Bapak Ibu itu ratusan juta kalau gambar-gambar. Orang yang bisa mendesain dengan ilustrasi dan imajinasi yang level tinggi, maka dikembangkan bakat ini. Kamu gambar apa? Saya gambar bola Pak. Wih, keren, duduk dan dia. Tidak perlu peluk dia. Seku fans apa? The fans Cristiano Ronaldo. Ih, kata dua sama padahal. Kan enak Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak darah naik tinggi, kolesterol tidak naik. Oh? Wajah tidak hening sentak kurung, ketawa terus, enak. Gambar apa? Saya gambar bola. Fansnya apa? Wih, ternyata sama. Saya sama fans CR, kan mereka sering sebut CR, Cristiano Ronaldo. Kita tidak boleh kalah dengan fans Lionel Messi. Nah, itu bagaimana? Pasti Bapak Ibu, kalau pancing begitu dia mau berbicara. Kenapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat anak-anak. Kalau dalam kelas itu kakunya minta ampun. Tapi begitu jam pulang main, semua goyangan TikTok mereka bisa bikin di luar. Kenapa dalam kelas tidak bisa sih? Ada apa sebenarnya dalam kelas ini? Sistem apa yang kita bikin? Sistem penjahat. Ayo, merdeka. Ayo kita merdeka Bapak Ibu. Anak itu mitra kita. Kita ini bukan Tuhan di depan, bukan. Yang harus patuh mereka, ini harus begini. Biar mereka berkembang. Hari ini belum, tidak apa-apa. Kok ada 6 tahun di sekolah ini? Ya. Hari ini belum, tidak apa-apa. Bapak Ibu, anak yang sering Bapak Ibu bangga-banggakan, ya, dari kelas 1 ke kelas 6 juara 1, belum tentu Bapak Ibu dia akan menjadi orang sukses ke depan.
Bisa jadi mesin rusak yang Bapak Ibu sering marah, jadi bullying di dalam kelas, jadi bahan cerita kalau rapat dengan kepala sekolah. Dia yang akan tanda tangan Bapak Ibu punya anak cucu, punya KTP dan KKN. Dia yang akan jaga Bapak Ibu mau masuk di pelabuhan di bandara dengan baju dan pangkatnya. Rata-rata begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita membanggakan prestasi anak saat ini? Kita akan bangga 5-10 tahun yang akan datang. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah lama ketemu lupa. Nah, oh kamu fans bola ini? Katong boleh malu dengan sesama fans Lionel Messi. Kamu hobi gambar, gambar bagus. Hobi main bola, hobi. Kalau kamu main bola gawang besar, kamu lari dari gawang bawah sampai gawang atas, itu berapa meter? Kita mulai bawah mencari luas keliling tadi. Jadi belajarnya enak, dia juga senang, dia senang dengan gurunya. Kalau dia senang tahu, guru beta senang tahu, ayo kita cari. Buka sumber belajar, buka internet, ambil buku. Oh ternyata di buku sini dibilang panjang lapangan sepak bola itu berapa? 110, 100 sampai 110. Nah oke, katakanlah 110. Lalu kalau kamu kamu lari dengan bola dari sudut kiri, katakan kita sudut kali kan, sudut A ke sudut B, ini panjangnya berapa? Beta sih, aduh masa kamu kalah dengan fans? Masa seorang pencinta sepak bola tidak tahu lebarnya lapangan bola? Ayo cari tahu, cari lebarnya. Oh ternyata berapa? Dulu apa jasa? Ya. 60 ya, 65, atau katakanlah 65. Nah, orang main bola berapa menit? 90 menit Pak. Ya, oke. Kalau kamu lari dalam satu pertandingan di dalam luas lapangan yang seluas ini, kamu harus tahu lapangan sepak bola itu luas kelilingnya berapa. Pak, itu cara cari bagaimana? Nah, ayo kita mencari sama-sama untuk mendapatkan luas keliling sebuah balon datar. Rumusnya ini kali ini. Nah, kalau panjangnya ini, lebarnya ini, berarti berapa luas lapangan sepak bola yang Lionel Messi itu keliling akan dari atas sampai bawah. Enak saya belajar begitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, sederhananya Merdeka Belajar itu seperti itu. Memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang. Jangan kekuasaan itu ada di tangan guru, ya. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Rakyat itu anak, ya. Kita bukan segalanya di dalam kelas. Kita ini hanya orang yang memfasilitasi anak-anak untuk belajar, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kita di mana kisah itu yang saya alami adalah pada masa SMA. Jadi pada saat itu, pada waktu SMA, setiap hari kita itu masuk siang, jarang sekali untuk masuk pagi. Dan pada saat itu kejadiannya adalah pada pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika itu guru matematika adalah guru yang baru saja datang dari Jawa. Bahasa Jawanya sangat kental. Kemudian kita belajar pada siang hari, dan waktu itu alasan yang selalu kita berikan pada saat guru mengajar karena sudah panas. Karena saya tentang kelas 5 SD dulu Pak, mata pelajaran matematika. Jadi dulu ada guru saya kalau memberikan pertanyaan kepada siswa-siswanya seperti tanya jawab perkalian misalnya 5 kali 7 sama dengan berapa, tetapi dia tunjuknya sangat cepat. 5 kali 7 berikut, 5 kali 7 berikut. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir bahwa 5 kali 7 itu sama dengan berapa. Jadi dia langsung berikut. Jadi kita langsung berdiri di atas kursi. Dari situ saya paling dendam Pak. Saya paling dendam. Saya ingin menjadi guru untuk apa? Saya tidak akan memperlakukan guru itu seperti itu. Karena saya bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi karena waktunya tidak cukup, makanya kita tidak bisa menjawab. Kemudian pengakuan guru
tiba-tiba mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru yang anaknya guru, anaknya pejabat berhenti sejenak, itu maksudnya bagaimana? Nanti kalau kita anak petani, anak kulit-kulit berdiri. Nanti anaknya pejabat 5 kali tunjuk berhenti bisa 3 menit. Dan kita kalau dikasih kesempatan untuk berpikir selama 3 menit itu otomatis bisa menjawab. Tapi ini tidak, kita hanya bisa berdiri. Mungkin itu saja. Bisa ditukarkan dengan teman di samping hasil kerjanya, lalu kemudian dibaca kembali ya hasil yang dibuat oleh teman Bapak Ibu. Jadi saling baca sama, apakah sama pandangan dari tiap-tiap Bapak Ibu, terus kalau sama di mana, nah kemudian diskusikan. Saya beri waktu 3 menit setelah baca, kemudian diskusikan dengan teman tersebut. Ki Hajar Dewantara ya mengibaratkan bahwa pendidikan itu filosofinya bagaikan seorang petani, bagaikan sebuah kebun. Pendidikan itu di mana di kebun itu tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman yang kita tanam. Ya, kebunnya adalah sekolah, petaninya adalah guru, benih itu adalah siswa. Nanti media ajar, bahan ajar itu adalah pupuk, tanah, metodenya, cara menanam. Nah, itu ilustrasi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang makna pendidikan. Sederhananya pendidikan itu begitu. Ketika siswa itu dia tidak mampu, kemudian kita samakan dengan siswa yang mampu dalam proses belajar mengajar. Di situ kita di lapangan yang kita alami memang kendala-kendala itu kita sering hadapi. Contoh tadi memang akan menjadi pada akhirnya kesimpulannya akan kembali sebagai seorang guru, sekaligus menjadi bumerang. Sekaligus guru itu menjadi bumerang. Sukses dan tidaknya sebuah pengajaran diberikan kepada anak itu. Oleh sebab itu contoh Pak, saya misalnya di Pak kebetulan saya juga ada bantu di SMA Muhammadiyah Patinia sana, yang notabene-nya siswa itu Pak, mereka berbahasa daerah Pak. Mereka bahasa daerah di rumah maupun sekolah, di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Profil pelajar Pancasila dari Pelita Jaya, Kabupaten Seram, bagian Barat. Ready, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
stop itu apa? Hah? Stop pas lagi naik. Saja formatif, asesmen awal dan proses. Nah, ini di kurikulum 2013 disebut akhir. Maka di sini disebut dengan asesmen sumatif. Kalian dia dikelompokkan khusus dan diperlakukan khusus dengan cara bagaimana? Dalam prosesnya nanti. Ini kan baru awal toh? Ya. Nah, kemudian yang kedua sumatif. Oke, sumatif ini tidak perlu saya jelaskan, harus tahu semua. Ya. Dan sering menggunakan sumatif asesmen yang dilakukan setelah proses melewati satu TP, yang disebut dengan UHA. Melewati tema 1, tema 2, bikin UHA. Iya tak? Nah, kalau di kurikulum Merdeka melewati TP1, sebelum pindah TP2, saya bikin dulu asesmen sumatif. Jadi paham? Atau karena waktu terlalu padat, TP itu apa? Itu yang pelajaran. TP1, TP2 dulu lanjut, nanti sebelum pindah TP3 saya bikin asesmen sumatif yang menyangkut TP1 dan TP2. Sekarang asesmen proses. Pada pembelajaran di pertemuan P1, 1, 2, 3, 4. Di pertemuan P1 membahas tentang pengertian transportasi. Ternyata Bapak Ibu ada 3 anak atau ada 8 anak setelah dalam proses pembelajaran Bapak Ibu mengamati. Jadi tidak harus tes. Ini tidak harus tes. Mengamati, menanyakan, melihat langsung, ya. Tes boleh dengan tes, pokoknya beragam. Cari yang mudah. Selama ini sebenarnya asesmen ini sudah memberi kemudahan jika coba ketemu senang sesuatu yang sulit. Membahas tentang asesmen, pokoknya terbayang kepada soal saja. Padahal ada banyak cara. Soal itu asesmen tertulis, itu asesmen yang sebenarnya asesmen yang paling sulit, tapi kita suka. Kenapa? Karena banyak manipulasi di sana. Produk, apa lagi? Unjuk kerja atau praktek. Apa lagi? Kami akan membacakan hasil pekerjaan yang kami lakukan saat ini, yang mana seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa membuat data. Kami dari kelompok 3 mempunyai 6 orang dalam satu kelompok. Kami mempunyai 6 kata. Yang pertama, dari 6 kata yang kami ambil ini kami dapat menyampaikan kesimpulannya, yaitu semangat berusaha untuk mencapai tujuan. Semua itu disampaikan bahwa dari tampilan video di si pengetahuan tadi, kalau untuk menghadapi abad global yang akan pada saat itu, maka di tempat ini diumumkan semua. Kami dari kelompok 4 akan melakukan. Di sini kita terdiri dari 5 kata, yaitu pertama perlombaan, kedua nilai, ketiga hewan, 4 keterampilan, 5 keberagaman. Sekali lagi, pembelajaran terdiferensiasi ini adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid
di dalam kelas guna menjadikan individu setiap murid adalah murid itu sendiri. Jadi tidak bisa mengubah murid A menjadi murid B. Ya, dia akan berkembang berdasarkan kodrat yang ada pada dirinya. Nah, next yang kedua, pembelajaran diferensiasi dan tidak diferensiasi, bedanya di sini. Kalau pembelajaran diferensiasi itu fleksibel, menyesuaikan. Kalau tidak terdiferensiasi itu label. Contoh, Bapak Ibu, ini label atau fleksibel. Anak-anak, tadi kita sudah belajar ya tentang apa misalnya? Pancasila, tentang makna dan sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan membuat produk ya tentang makna dan sila dari sila-sila Pancasila tersebut. Produknya dibuat di rumah, ditulis di kertas HVS berwarna merah, minggu depan kumpul. Ini label atau fleksibel? Ya, sering begitu toh kita toh. Ini label atau fleksibel? Label itu patok. Kalau fleksibel itu merdeka, menyesuaikan. Label atau fleksibel? Kenapa label? Ya, ditentukan oleh guru. Itu bedanya di situ. Oke anak-anak, kita akan buat produk tentang makna dari sila-sila Pancasila. Ya, produknya bebas. Minggu depan kumpul. Besok minggu depan ada yang tidak kumpul. Ada yang kumpul, ada yang tidak kumpul. Tapi yang kumpul dia maju di depan. Dia berpuisi. Makna dari sila-sila Pancasila. Atau dia vlog, dia bikin dalam bentuk video. Dipinjam HP mamanya, dia syuting dirinya. Halo guys, saya siswa kelas 4 SD Impres Pelita Jaya. Saya akan mempresentasikan makna dari sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari berapa? Dari 6 agama. Misalnya begitu. Boleh tidak begitu? Boleh. Karena dia ini calon vlogger, calon konten kreator. Biarkan dia berkembang belajarnya. Jangan dipatok-patok. Berarti pembelajaran diferensiasi, anak memilih sesuai dengan potensi dirinya. Itu namanya diferensiasi produk, Bapak Ibu. Oke. Itu salah satu perbedaan ya, Bapak Ibu. Nah, karakteristik peserta didik ini adalah dasar dari pembelajaran diferensiasi yang perlu dimiliki oleh guru sebelum memulai sebuah proses pembelajaran. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Tadi kita sudah bilang kesiapan belajar itu boleh dilakukan dengan cara tes awal, atau yang kalau di pelatihan orang dewasa Bapak Ibu sering dapat tadi kemarin ya. Atau tadi Bapak Ibu selesaikan tes awal kan? Ya, pretest. Nah, itu bukan untuk ambil nilai, tapi itu untuk mengukur sejauh mana Bapak Ibu A ini kemampuan awal seperti apa, B-nya seperti apa. Hari ini kita akan belajar tentang wudu. Tujuan pembelajaran adalah mempraktikkan wudu. Siapa yang melakukan wudu? Saudara semuanya. Nah, sholat kita tidak akan, saya langsung aja digunakan diterima oleh Tuhan. Bahkan dulu tata dicari tak wudu. Ini nanti apa? Rumah belajar dengan kearifan lokal yang ada di daerah saya. Kelas 2 SD Muhammadiyah 80% ini data awal. Untuk sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen dulu bahwa didapat data seperti apa. Ketentuan wudhu. Saya melaksanakan asesmen awal dengan topik ini, didapatkan bahwa kesiapan belajar
60% murid telah Saya sudah melakukan asesmen awal dulu sebelum merancang pembelajaran wudhu dan mempraktikannya. Nah, dari data itulah maka saya timbulkan satu strategi yang akan saya kombinasikan dengan sekalian. Ini siswa visual Bapak Ibu. Saya kelompoknya sendiri untuk berselancar pada portal rumah belajar melalui fitur sumber belajar. Ditemukan ada 3 konten video. Mereka, saya tahu laptop saya tentang lalu mereka berselancar cari, dan mereka ini siswa-siswa yang cepat menangkap informasi dengan cara melihat, mudah dicari. Kemudian pada pengumpulan data, setiap kelompok saya bagikan kartu untuk dituliskan hasil yang mereka identifikasi dari portal rumah belajar melalui sumber belajar. Nah, dalam kegiatan ini tidak terlepas dari pendampingan guru, karena ini adalah murid kelas 2 sekolah dasar yang memang butuh pendampingan khusus di setiap kelompok sehingga pembelajaran terkesan. Ini siswa auditori. Pada kelompok auditori saya berada di tengah-tengah mereka untuk menjelaskan. Ada siswa kinestetik, mereka tidak pakai ini, tidak pakai video. Mereka langsung saya jelaskan menggunakan gambar media nyata. Mudah berselancar di rumah belajar. Nah, ini siswa kinestetik. Siswa-siswa ini kalau menonton lama paham, jadi saya harus langsung menjelaskan seperti ini dengan menyajikan satu media nyata seperti itu. Mereka tidak pakai laptop, tidak pakai media visual yang bisa mereka nonton, tapi isinya sama untuk capai tujuan yang sama, tetap sampai di Jakarta dengan selamat dan bahagia. Secara kolaboratif di kelompokmu. Refleksi kembali pertanyaan refleksi di bawah ini. Tuliskan capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase Anda. Kemudian siapa yang membuat capaian pembelajaran? Kemudian siapa yang membuat alur tujuan pembelajaran? Nah, untuk memudahkan kita Bapak Ibu, saya sudah siapkan 1 CP di bawah, 1 CP, 1 mapel di 1 fase, yaitu pendidikan Pancasila. Anggap saja Bapak Ibu ini semua guru kelas 1 atau guru kelas 2 di fase A. Satu semua mapel.